Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Satiani, saya dari kelas 4A. Genetically Modified Organism atau disingkat menjadi GMO merupakan produk rekayasa genetika dari hasil kreativitas manusia, di mana kegiatan tersebut berfokus pada organisme yang gen-gennya diubah menggunakan teknik rekayasa genetika. Salah satu contoh GMO yang kita ketahui ialah pisang. Pisang diketahui dibudidayakan setidaknya 10.000 tahun hingga 7.000 tahun. Hal tersebut dikuatkan oleh jurnal yang ditulis oleh Ravi Shankar dan kawan-kawannya dari ICAR, India Institute of Horticultural Research. Mereka mengatakan bahwa pisang yang sekarang berada di masyarakat merupakan persilangan antara leluhur pisang Musa acuminata dengan genom AA dan Musa balbisiana dengan genom BB. Akhirnya mayoritas kultivar yang dapat dimakan ialah triploid allele dengan konstitusi genom sebagai berikut. Pengembangan rekayasa genetika tersebut melalui mikrosatelit genik dengan pendekatan transkriptomik. Dikutip dari bukunya Rahayu 2015 bahwa kacang kedelai menjadi sangat meningkat permintaannya di pasaran karena merupakan bahan dasar pokok untuk pembuatan makanan yang sangat santer di kalangan masyarakat Indonesia, yaitu tahu dan tempe. Menurut Global Agricultural Information Network atau disingkat dengan GAIN, menunjukkan bahwa konsumsi kacang kedelai di Indonesia pada tahun 2014 sekitar 2,7 juta metrik ton. Kemudian ada lagi jagung. Permintaan jagung di pasaran mencapai kisaran 7,5 metrik ton dan 3,5 metrik tonnya ialah impor. Permintaan yang tinggi tersebut menuntut para peneliti untuk mencari cara meningkatkan hasil yang tinggi serta mutu yang bagus dengan menggunakan rekayasa genetika. Teknik rekayasa genetika tersebut dapat membuat varietas yang unggul dan kebal terhadap herbisida, hama, serta serangga. Diperkuat oleh pernyataan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia tahun 2015, di mana permintaan kebutuhan akan GMO atau produk GMO ini semakin meningkat di pasaran karena permintaannya dari masyarakat pun semakin meningkat. Kehadiran tanaman transgen ini memegang peran penting dalam ketahanan pangan nasional. Hal ini disebabkan oleh pertambahan jumlah penduduk dunia yang tidak berbanding lurus dengan ketersediaan lahan yang ada. Saya pro terhadap GMO, Genetically Modified Organism. Mengapa? Karena pada akhirnya produk rekayasa genetika tersebut mampu menjadi solusi dalam menghadapi keterbatasan ketersediaan lahan dan mampu menghadapi krisis pangan dunia. Bagaimana saya meyakinkan masyarakat bahwa akan baik-baik saja hal tersebut atau produk GMO ini beredar di masyarakat? Begini, tuntutan global yang dijalankan oleh pemerintahan Indonesia mengharuskan harus merevisi UU Nomor 7 Tahun 1996 untuk diganti menjadi UU Nomor 18 Tahun 2012. Dalam UU tersebut ditambahkan tentang pasal-pasal mengenai produk rekayasa genetika. Kemudian dampak yang ditimbulkan oleh produk rekayasa genetika tersebut terhadap lingkungan diatur oleh UU Nomor 21 Tahun 2004 tentang ratifikasi Protokol Cartagena, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang keamanan hayati produk rekayasa genetika. Dikutip dari Ishak tahun 2004, Protokol Cartagena merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati
untuk menjamin tingkat proteksi yang memadai dalam penanganan, perpindahan, dan pemanfaatan dari hasil modifikasi genetik yang termasuk dalam pangan, pakan, serta pengolahannya. Permohonan terlebih dahulu mengajukan produk transgenik ke Kementerian Pertanian, kemudian berlanjut ke Kementerian Lingkungan Hidup, lalu ke KKH, Komisi Keamanan Hayati. Komisi Keamanan Hayati mampu atau berwenang memberikan rekomendasi kepada menteri terkait terhadap tanaman atau produk yang diberikan, dan berwenang dalam melakukan pengawasan untuk pemasukan dan pemanfaatan produk rekayasa genetika tersebut, serta pemeriksaan dan pembuktian atas laporan adanya dampak negatif pada produk tersebut. Kemudian akhirnya masuk ke TTKH, Tim Teknis Keamanan Hayati, di mana di sana mulai dikaji secara teknis tentang keamanan hayati tersebut. TTKH memiliki wewenang untuk menjalankan FUT dan LUT, fasilitas uji terbatas dan lapangan uji terbatas. Setelah dikatakan aman, komisi tersebut merekomendasikan hasil dari kajian produknya ke Kementerian Lingkungan Hidup. Kemudian Kementerian Lingkungan Hidup akan merekomendasikan atau mengumumkan ke Kementerian Pertanian, di mana produk tersebut aman terhadap lingkungan. Karena pemerintah sudah sebegitu ketatnya untuk menyortir, mengkaji, serta memberi label keamanan sebelum mengonsumsi produk rekayasa genetika, saya pro terhadap genetically modified organism yang sudah dipasarkan di masyarakat, karena sudah melewati proses yang panjang dan regulasi-regulasi yang sangat rumit, serta pengujian serta pengkajian berbagai macam hal melalui lembaga-lembaga terkait serta kementerian yang terkait untuk mengedarkan produk tersebut, produk hasil rekayasa genetika tersebut di masyarakat. Jadi untuk masyarakat yang masih berasumsi atau yang masih takut dan skeptis tentang makanan atau bahan pangan yang sudah melalui rekayasa genetika, perekayasaan genetika, jangan takut. Jadi sekian pendapat saya mengenai GMO. Saya pro, kamu? Sekian pendapat saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan dan dibenarkan di kolom komen ya. Jadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.